hari ini kita mau ngebengkel dulu bawa motor ini, cuma bawa si Satria. Ini kita check up dulu di bengkel apa masalahnya, karena kalau baru nyala itu koplingnya suka gini deh, nggak masuk, jadi nggak mau lengket sama giginya. Nggak tahu lah, ntar kita cek di bengkel aja. Kayak gitu tuh. Oke, motornya udah di bengkel. Jadi itu asumsi pertama, motornya kayaknya olinya kurang, jadi plat koplingnya itu masih nempel sama plat kopling yang lain. Jadi pas masukin gigi dia nggak mau lepas, jadi makanya tiap masukin gigi pagi itu, kalau kita mau pakai pagi dia nggak mau masuk, giginya lompat motornya, atau mungkin koplingnya yang bermasalah, nanti masih dicek. Kita tinggal dulu ya. Selanjutnya motor yang harus dibawa ke bengkel hari ini adalah ini, si Satria ini. Kita itu mau ke bengkel, mau ngecek ini piringan depannya. Jadi kalau dia ngerem itu anjut-anjutan, nggak tahu kenapa, apakah itu piringannya nggak center atau si bracketnya ini yang nggak center. Jadi ngeremnya rada-rada ngeri. Kalau piringannya ini nggak rata, ini masih rata habisnya, cuma nggak tahu deh, kampasnya juga masih tebel. Terus karena motor ini saya beli second, saya nggak tahu kondisi shockbreaker ini masih bagus apa enggak. Yang jelas shockbreakernya ini cacat banget kalau tak pakai cornering. Ini roda belakang ini getar, pernah mau selip waktu ini, hampir jatuh. Jadi pas cornering nggak seimbang. Oke, langsung kita cek aja ke bengkel. Ini kita udah sampai di bengkel langganan nih di Dalung. Jadi barusan udah ngobrol sama si Om nih, yang ini ownernya nih, mana deh? Nah ini, aku bilangnya si Om Gading Martin, mukanya mirip banget. Jadi diagnosa pertama untuk si cakram depan ini adalah piringannya bengkok, karena barusan didongkrak dua, terus diputer itu ada nyangkut, ada bagian yang nyangkut, ada bagian yang los. Jadi kemungkinan piringannya bengkok. Terus untuk masalah sok belakang, dia kaki-kaki belakang yang masalah cornering itu, dia masa pertama mungkin soknya yang terlalu lembut atau soknya udah mati. Aku juga nggak tahu ini soknya sok asli atau enggak. Terus atau kemungkinan di bagian bos arem. Nanti kita bongkar dulu lah, kita cek satu-satu yang mana yang rusak. Oke, setelah kita keliling-keliling, ternyata nyari shockbreaker YSS itu yang untuk Satria Duata agak sulit. Jadi saya udah keliling ke beberapa bengkel di daerah Denpasar, nggak dapet. Malah tadi ada satu bengkel yang nawarin shockbreaker aslinya aja yang ori SGP. Cuman anehnya shockbreaker yang ori SGP itu untuk Satria Duata malah lebih mahal daripada sok yang aftermarket seperti YSS itu. Jadi saya agak bingung, mau tetap nyari yang YSS atau ngambil yang ori. Pikir-pikir dulu dah, sambil tanya-tanya lagi di bengkel mana yang masih ada YSS. Oke, akhirnya saya memutuskan untuk nyari shockbreaker Satria Duata ori SGP. Karena setelah nanya-nanya sama teman-teman yang udah pernah main, shockbreaker orinya ini juga recommended kok daripada yang aftermarket. Durability-nya juga bagus, dan ini juga bisa ada setelannya. Jadi keras dan lembutnya itu bisa di setel. Terus karena tadi cakram kita sudah lagi dipakai itu bengkok, jadi memutuskan untuk beli cakram RG yang baru, dan ini juga ori Suzuki SGP. Nggak tahu dah cakram yang lama, ntar kita pakai tempat duduk aja atau tempat apalah. Oke, sekarang kita langsung menuju ke
bengkel aja buat pasang ini semua. Sip, lanjut. Oke, kita udah sampai di bengkel. Sekarang gantian Satria yang masuk, GL yang selesai. Jadi ternyata motor ini tidak mengalami masalah yang serius, cuman dia olinya, karena udah motor ini lama nggak ganti oli, terus motor ini juga lama diam, jarang dipakai, jadi olinya agak kurang. Makanya antara plat kopling itu dia saling nempel, jadi dia karena nggak kena oli, agak lengket gitu. Sekarang udah normal, olinya udah ditambahin. Sekarang kita bawa ini pulang dulu, ntar agak sore baru kita ambil Satria. Oke. Oke guys, ini adalah sok bekasnya. Ternyata setelah dibongkar, ini sok adalah sok ori SGP juga, cuman dicat. Tapi lihat nih kondisinya, bocor guys, gila. Pantesan aja tiap cornering nih pantat melewat sana sini, mau jatuh. Jadi dia reboundnya udah nggak bagus, memang layak untuk diganti. Sip, kita lanjut lihat proses penggantiannya. Oke, next ini adalah kondisi piringan yang bekas. Gini kondisinya. Ini bekas-bekas kemakan kampasnya sih rata, nggak gelombang. Karena kampasnya juga nggak pernah habis, tebel, sih selalu tebel. Cuman nggak tahu kenapa ini bengkok aja, kerasa pas kepake. Pas dilihat kasat mata sih tuh nggak kelihatan. Cuman ya pas dipakai kerasa lah. Jadi ini buat kalian yang seneng speeding, ngebut, naik motor, kondisi cakram seperti ini tidak direkomendasikan. Kecuali yang bawa motornya pelan-pelan sih, ini masih bisa dipakai harusnya. Cuman siapa sih yang pakai Satria itu naik motornya pelan? Kurasa sedikit tidak mungkin. Oke, kita lanjut ke proses pasangnya. Tes jalan dulu. Oke, jadi petualangan hari ini sudah selesai. Jadi cakram di depan itu sudah kepasang yang baru. Terus ini mana dia? Shockbreaker juga udah kepasang yang baru. Oke, jadi dua-duanya akhirnya saya pilih itu sama-sama yang ori SGP. Jadi semua udah normal, semua udah enak. Shockbreaker juga udah bekerja dengan semestinya. Jadi pantul-pantulannya nggak keras lagi. Pantul-pantulannya nggak terlalu empuk lagi, jadi nggak lebay dia pantulannya. Kenapa dua part ini menurut saya sangat penting? Pertama, kalau kalian punya motor, apalagi kalian yang senang ngebut, pikir aja kalau kalian ngebut tapi kalian nggak bisa ngerem, itu serem, serius, serem banget nggak bisa ngerem. Terus kalau shock itu hubungannya dengan manuver atau handling kalian. Jadi kalau kalian memang udah punya motor yang misalnya kenceng, kalian juga senang ngebut, terus rem kalian udah bagus, tapi ini bagian handling tidak mendukung, otomatis kalian juga pasti mengalami masalah. Itu bisa aja kalian tergelincir atau malah jatuh atau malah lebih buruk. Jadi dua part itu tetap harus diperhatikan kondisinya. Oke. Jadi video kali ini cukup itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.